Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gusti Rahmadi Ardi Pratama. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik atau mengangkat satu topik yang berjudul atau yang berkaitan dengan bahasa, ya. Judulnya itu adalah penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan informasi-informasi yang saya dapatkan, ya, itu saya dapatkan melalui sebuah jurnal yang ditulis oleh Sandriani H. Ibrahim dan Zulkarnain S. Purnomo dalam jurnal mereka yang berjudul Pengaruh Teknologi Terhadap Kemampuan Berbahasa Indonesia, khususnya di generasi muda. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi di era digital ini itu sangat pesat sekali. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, tentu juga dapat menimbulkan perubahan-perubahan yang terjadi, ya, perubahan dari berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah penggunaan bahasa atau berbahasa Indonesia, ya. Nah, jadi menurut penelitian oleh Sandriani H. Ibrahim dan Zulkarnain S. Purnomo ini, teknologi terutama melalui media digital dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam bagaimana cara berkomunikasi, ya. Bagaimana cara berkomunikasi dan berbahasa yang baik dan benar. Nah, perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam perkembangan digital ini, ya, atau perkembangan teknologi itu mungkin penggunaan bahasa bagi beberapa orang yang terdampak, ya, atau yang merasakan, mungkin penggunaan bahasanya tuh lebih singkat, lebih santai dan informal, seperti penggunaan singkatan, akronim, dan bahasa gaul. Nah, jadi contohnya itu mungkin seperti kata tidak, yang dimana terjadi perubahan, ya, menjadi kata enggak, ya. Perubahan itu juga bisa saja terjadi bagaimana cara kita mengucapkannya dan bagaimana cara kita menulisnya. Nah, contohnya seperti tadi yang kata tidak itu terjadi perubahan penulisan, misalnya gak ataupun enggak gitu. Jadi terjadi perubahan penyebutan atau pengucapan dan juga perubahan penulisan juga seperti itu. Jadi menurut jurnal tersebut juga perubahan ini terjadi karena kebutuhan komunikasi yang cepat dan efisien di dunia digital dan media sosial, ya. Jadi karena mungkin beberapa orang itu chattingan, agar lebih cepat dan efisien itu mereka lebih memilih untuk menyingkat dan merubah kata atau penyebutan atau penulisan dari suatu kata tersebut, seperti itu. Nah, dari perkembangan teknologi seperti sekarang tentu menimbulkan dua sisi. Nah, maksudnya sisi negatif dan sisi positif, ya. Jadi untuk yang pertama yang akan saya bahas itu adalah dari sisi negatif, ya. Jadi penggunaan teknologi itu menimbulkan dampak negatif, ya, tentu saja. Salah satunya adalah menurunnya kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin dari segi bagaimana dia mengucapkan atau bagaimana dia menulisnya, ya. Mungkin orang tersebut atau individu tersebut, ya, sudah terbiasa menggunakan bahasa yang tidak baku sehingga mengalami kesulitan ketika harus berbahasa secara baku ataupun formal, mungkin pada saat ataupun dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia industri atau pekerjaan, ya. Nah, kemudian untuk dampak positif, ya, itu sendiri tentu saja ada beberapa poin yang menjadi dampak positif dari perkembangan teknologi terhadap bahasa Indonesia, ya. Mungkin bagi beberapa orang yang ingin belajar bahasa Indonesia lebih dalam, itu untuk akses informasi atau akses materi itu sangat mudah didapatkan karena dengan adanya internet, ya, semua bisa diakses dengan sangat mudah, seperti itu. Kemudian teknologi juga memungkinkan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan lebih
menarik ya. Kemudian menurut jurnal tersebut ya, teknologi juga dapat membantu memperkenalkan dan mempromosikan bahasa Indonesia ke kancah internasional, ke kancah global. Jadi itu merupakan salah satu peran yang sangat-sangat positif sekali. Nah, jadi untuk kesimpulan dari informasi atau topik ini ya, jadi kesimpulannya itu teknologi memiliki pengaruh negatif yang memiliki pengaruh negatif dan positif yang tentu masing-masing sangat signifikan untuk atau bagi bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian di satu sisi juga kita sebagai warga Indonesia ya, yang dimana itu sangat-sangat sering menggunakan bahasa Indonesia, itu kita juga harus bisa untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa kita sendiri, seperti itu. Jadi sekian untuk informasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir.